Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh, atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Shalom. Saudara-saudaraku, mengawali kita melihat kitab Amsal ini, saya mau sampaikan bahwa kata Amsal adalah tulisan, artinya tulisan yang ringkas tapi tajam. Kalimat asalnya mengandung arti mengatur, Amsal juga mengandung arti mengatur, memberi disiplin. Jadi secara umum Amsal itu artinya etika. Etika ini dia masuk dalam bagian firman Tuhan. Karena dengan dia masuk sebagai bagian firman Tuhan, maka dia menjadi sumber hikmat yang benar. Supaya apa? Supaya kita mencari hikmat itu cari di firman Tuhan. Kalau kita cari hikmat dari dunia ini, itu justru akan semakin menjauhkan kita dari sumber hikmat. Jadi carilah hikmat pada firman Tuhan. Saya kasih tema dari khotbah hari ini. Temanya adalah hikmat luar biasa, kebijaksanaan luar biasa. Ini diambil dari ayat yang ke-24 dalam terjemahan bahasa Indonesia. Alkitab bahasa Indonesia dibilang di sana cekatan. Hewan yang lemah tapi cekatan. Cekatan ini dari, kalau terjemahan Alkitab New International Version, itu diterjemahkan extremely wise. Jadi kebijaksanaan luar biasa. Kitab Amsal ini bicara tentang pedoman-pedoman hikmat dari binatang-binatang yang lemah tetapi sangat cekatan, penuh dengan kebijaksanaan. Kita mulai dari semut. Semut adalah binatang yang lemah. Kalau kita lihat semut, kita bisa disemati berapa saja. Tindih saya disemati. Itu semut. Tetapi dia juga memiliki poin kebijaksanaan. Saya bahas semut ini 2 poin kebijaksanaan. Yang pertama bahwa semut itu adalah kelompok binatang atau hewan yang rajin, memiliki etos kerja yang tinggi. Bagaimana refleksinya? Bagaimana aplikasinya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya? Amsal juga berbicara bahwa hai pemalas, belajarlah pada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Karena semut itu kita tidak pernah lihat semut dia diam-diam saja begitu. Dia selalu jalan, selalu beraktivitas. Dia mengajarkan bahwa etos kerja kalau mau berhasil itu harus tinggi, harus rajin. Ada banyak orang percaya bangun saja susah. Bangun pagi saja jam 10 sana berbangun. Bekerja saja susah. Banyak yang bermalas-malasan, acuh tak acuh dengan keadaan. Saudara-saudaraku yang kekasih,
kita harus belajar dari Athos semut ini, bahwa dia adalah kelompok binatang yang rajin, tekun bekerja. Kemudian yang kedua, dia adalah binatang yang bergotong royong, bekerja sama. Dia tidak egois. Kalau kita lihat semut, dia dapat satu makanan, selalu saja dia tidak makan sendiri, dia panggil teman-teman. Baru sering juga kita saksikan dia bersama-sama angkat satu makanan, dia angkat sama-sama. Itu semut. Kita lebih banyak orang percaya juga tidak disangkali bahwa ada banyak orang percaya yang hidupnya egois, hidupnya tidak mau memanfaatkan orang lain, tidak mau bersama-sama dengan orang lain, hidupnya egois, mau menang sendiri, tidak mau melibatkan orang lain dalam hidup ini. Kita harus belajar kebijaksanaan ini dari semua. Yang kedua, belajar juga dari pelanduk, atau dalam bahasa yang sederhana kita kenal kancil gunung tepatnya. Kancil ini binatang yang lemah juga. Dia masuk kategori sama dengan rusa, tapi dia kecil. Rusa punya senjata, dia tidak punya senjata. Dia tidak punya takut. Karena itu, kalau belajar dari kancil ini, yang pertama, kancil membuat perlindungan di bukit-bukit batu. Dia buat perlindungan di bukit-bukit batu karena dia tidak punya pertahanan yang kuat. Kebijaksanaannya dia buat perlindungan di bukit-bukit batu. Apa poin kebijaksanaan dari kancil yang harus kita pelajari? Yang harus kita pelajari adalah bahwa kita juga harus berlindung pada bukit batu yang tepat dan benar, yang kuat. Mazmur itu banyak berbicara tentang tempat perlindunganku ialah Allah, kota bentengku ialah Tuhan, bukit batu pertahananku ialah Tuhan. Jadi bukit batu kita adalah Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam kitab Matius, Injil Matius pasal 7 ayat 24-27, di sana berbicara tentang orang yang berhikmat itu dia membangun rumahnya di atas batu, sedangkan yang tidak berhikmat bangun di atas pasir. Artinya bahwa yang berhikmat itu dia baca firman dan melakukannya, sama dengan orang yang bangun rumah di atas batu. Datang banjir, datang badai, rumah itu tidak roboh. Tapi orang yang baca firman tapi tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bangun rumah di atas pasir. Tahu firman tapi tidak melakukan. Datang pencobaan, datang badai, datang angin ribut, robohlah rumah itu. Parahlah kerusakan. Bangun rumah di atas batu, penjuru yang benar. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang kedua dari kancil adalah kancil karena tidak punya senjata, dia memanfaatkan berbagai potensi yang ada di sekelilingnya termasuk dalam diri. Kalau kita lihat di film anak-anak yang sering di televisi, itu ada cerita tentang kancil dan buaya, kancil dan binatang-binatang buas yang lain. Tapi selalu dilihat bahwa kancil tidak cerdik. Dia selalu bisa memanfaatkan segala sesuatu sebagai pelindung diri. Kecerdikannya ini yang harus kita teladani. Binatang yang lemah tetapi dia cerdik. Yang ketiga, binatang yang ketiga adalah belalang. Belalang adalah binatang yang lemah juga, gampang kita musnahkan. Tetapi ada dua poin yang bisa kita pelajari dari belalang. Yang pertama, belalang itu binatang yang disiplin. Dikatakan firman Tuhan tadi, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Belalang tidak punya pemimpin, tetapi bisa berbaris dengan teratur. Kita punya pemimpin, tetapi banyak orang percaya yang kerjanya asal-asal. Kerjanya asal bos senang. Nanti bos dia baru bekerja. Kalau bos taruh dia bermalas-malasan. Kalau pemimpin tidak lihat, kita tidak kerja. Nanti pemimpin lihat baru kita kerja sungguh-sungguh. Jadi asal bapak senang atau ibu senang.
Kalau seperti ini kita belum bisa melakukan poin-poin kebijaksanaan sebagaimana binatang-binatang yang lemah. Belalang tidak punya pemimpin, tapi teratur hidup. Yang kedua, belalang hidupnya berkelompok. Karena disitulah letak kekuatan. Belalang kalau dia terpisah-pisah, dia tidak kuat. Kalau dia berkelompok, kobong padi satu kobong bisa habis. Disitulah letak kekuatan. Apa poinnya bagi kita? Refleksinya bagi kita adalah kita harus tetap jaga kehidupan dalam persekutuan. Jangan terpisah-pisah. Kalau tidak dalam persekutuan kita lemah. Saya pernah sampaikan dalam khotbah ibadah lingkungan pelayanan. Saya bilang, kalau kita orang percaya itu seperti kayu api. Kalau sendiri-sendiri mungkin akan menyala, tetapi tidak bertahan lama. Tetapi kayu api kalau digabungkan, dia lalu dibakar, nyalanya akan bertahan lama, bahkan bisa memasak. Kalau kayu apinya dipisah-pisah, menyala tidak akan lama. Saudara-saudara, tetaplah jaga hidup dalam persekutuan. Belalang mengajarkan kita untuk jaga kehidupan persekutuan, supaya api Tuhan, api Roh Kudus dalam hidup kita itu tetap menyala dalam hidup. Yang keempat, cicak. Cicak adalah binatang yang lemah. Firman Tuhan bilang bisa ditangkap dengan tangan. Itu cicak. Karena jalannya juga tidak cepat. Bisa ditangkap dengan tangan. Tetapi dia punya hikmah. Yang pertama, cicak tahu menempatkan diri. Cicak itu ada di istana. Cicak itu ada di gereja. Ada di rumah-rumah. Tetapi cicak itu tidak ada di kubang. Cicak tidak ada di gua. Cicak tidak ada di tempat sampah. Cicak tahu menempatkan diri. Ada banyak orang percaya tidak tahu menempatkan diri. Kita harus tahu menempatkan diri. Kapan ketika kita ada di gereja, bagaimana kita harus bersikap. Kita ada di rumah, bagaimana kita harus bersikap. Ada di kantor, bagaimana kita harus bersikap. Berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana cara bicara kita. Berbicara dengan teman, bagaimana cara bicara kita. Cicak adalah binatang yang kecil lemah tapi tahu menempatkan diri. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya mau kasih ilustrasi begini. Kalau misalnya kumpulan dari mana-mana, contohnya misalnya hari Jumat kemarin ada naik gunung pulang dari sana, sepatu penuh dengan ponong dan becek. Sepatu ponong dan becek. Sampai di rumah yang kita bawa adalah ada sepatu dan juga ada bekal makanan sisa, kue-kue, makanan sisa kita bawa di rumah. Sampai di rumah, kira-kira karena di rumah sana ada tempatnya masing-masing. Kira-kira kue ini kita taruh di tempat cuci baju dan sepatu yang kotor itu kita taruh simpan di dalam kulkas atau sebaliknya. Sepatu yang kotor itu harus taruh di belakang dan kue itu taruh di dalam kulkas. Kalau taruh sepatu dalam kulkas berarti soal error itu. Artinya apa? Kita harus tahu menempatkan segala sesuatu pada posisinya. Ketika kita di gereja, kita tahu bagaimana kita memposisikan diri. Berpakaian itu seperti apa. Saya sering mendengar orang-orang di muka sana yang ojek-ojek bilang, orang Kristen kalau gereja itu begitu. Dong pakai baju yang seksi-seksi. Kita harus tahu menempatkan diri. Jadi Amsal ini pedoman hikmat tapi tajam. Artinya kalau saudara tersinggung berarti saudara mengerti. Saudara-saudara yang dikasih, kita harus tahu menempatkan diri kapan kita ada di gereja, kapan kita ada di pasar, kapan kita ada di tempat-tempat hiburan atau yang lain. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbicara dan berpenampilan. Ini poin pertama dari cicak. Yang kedua, cicak itu binatang lemah tapi sabar. Kita tidak pernah lihat cicak itu dia mau makan nyamuk
berjalan pelan-pelan sampai di nyamuk sedekat, tiba-tiba nyamuk terbang, tidak pernah lihat cicak dia garuk kepala begini. Cicak tidak kecewa, sabar. Dan kita juga tidak pernah lihat cicak mati kelaparan karena kesabaran itu. Dia pemakanan cuma nyamuk. Dia juga tidak diperlengkapi dengan sayap, lalu nyamuk terbang, dia tusuk terbang. Tidak. Tapi Tuhan tidak membiarkan cicak itu kelaparan. Ada banyak orang percaya kecewa karena jomblo terlalu lama di sana. Sabar. Apapun usaha pekerjaan kita, kalau belum berhasil, tekun, sabar. Orang sabar itu disayang Tuhan. Tuhan akan tetap membawa kita untuk mengalami pertolongan-pertolongan. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Jadi harus sabar. Yang ketiga dari cicak. Cicak ini rela berkorban. Kita semua pasti pernah saksikan. Suatu ketika kita lihat ada cicak berekor dibakar sendiri. Ketika ekor cicak dibakar sendiri itu bukan karena ada sesuatu yang membuat dia putus, tapi cicak yang melepaskannya sendiri. Ketika dia dalam suasana terancam, dalam kondisi terancam, misalnya ada kucing yang tangkap, lalu kucing ada lengah sedikit, tangkap di ekor, maka cicak itu dia rela melepaskan ekor supaya menyelamatkan diri. Jadi untuk dapat keselamatan, pelajaran dari cicak adalah kita harus rela berkorban. Siap melepaskan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Harus rela berkorban. Kadang-kadang kalau kita mau segala sesuatu kita pertahankan, maka justru disitulah kerugian kita. Kita akan mengorbankan seluruh. Kita harus rela berkorban, melepaskan sebagian dari hidup kita untuk kita dapatkan keselamatan yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih, kesimpulannya bagi kita, kalau kita belajar dari poin-poin tadi, semuanya ada 9 poin kebijaksanaan dari binatang-binatang. Yang pertama, bahwa kita harus jadi orang-orang yang rajin. Yang kedua, tidak egois, harus bekerja sama. Yang ketiga, berlindung pada bukit batu yang benar, pada Tuhan. Yang keempat, harus cerdik seperti kancil tadi. Yang kelima, disiplin seperti belalang. Yang keenam, hidup berkelompok, hidup tetap dalam persekutuan, jaga persekutuan. Jangan 1 bulan 1 kali, 1 minggu 1 kali saja belum cukup. Harus senantiasa jaga hubungan dengan Tuhan. Kemudian yang ketujuh, tahu menempatkan diri. Ini pelajaran dari cicak tadi. Yang kedelapan, sabar. Yang kesembilan, rela berkorban. Kalau semua ini kita lakukan, pedoman-pedoman hikmat ini kita miliki dan kita lakukan, kita akan mendapatkan keselamatan yang baik. Saudara-saudaraku, ada hewan-hewan yang singa, ayam jantan, ada kambing, dan raja yang berjalan di depan orang, tetap rakyatnya, tetap kalau saya bahas semua jadi panjang. Jadi hari ini kita batasi dulu pada 4 hewan. Kiranya pedoman-pedoman hikmat ini kita bawa pulang jadi pedoman dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin.